Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 21 April 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 20 April. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkonsultasi di kolom komentar. Kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai ya. Sebelum saya mulai, silahkan bagian yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, hari ini ISG cenderung flat ya, pergerakan di bawah 6.400-an. Di area 6.400-an ini ISG membentuk sebuah resist, yang mana resist ini sejajar dengan resist yang dibentuk di bulan Maret. Ya, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di F-Talk kemarin ataupun di stock call, jadi belum ada perubahan untuk saat ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Malam baik, mohon bahas L-SIP untuk swing. Oke, kita lihat L-SIP. Baik, untuk swing saat ini L-SIP berada di area resist. Area resist 11.30, 11.50 ya. Jadi untuk swing trade menurut saya ini sudah di harga yang kurang ideal untuk masuk ya. Jadi strategi yang kita bisa lakukan apabila sebuah harga sedang konsolidasi dan konsolidasi di resist ya. Yang pertama kita harus menunggu dia kembali ke support ya. Supportnya saat ini untuk middle area di 10.55. Ini adalah support terdekat. Kemudian support konsolidasi berada di bawah 1000 ya, di 945. Tapi untuk breakout ya, apabila ini terjadi breakout di atas 11.30 ke atas, ini memungkinkan untuk swing trade ya, dengan target di atas 1200 sampai dengan 1300. Jadi bisa buy on breakout dengan stop loss ketat apabila breakoutnya ini gagal dan kembali ke bawah 11.20. Begitu. Sore Pak F, boleh tolong bahas BBNI untuk swing trade bisa masuk di harga berapa? Thanks Pak. Oke, BBNI untuk swing trade ya. Oke, untuk BBNI saat ini mengarah ke support konsolidasi, yang mana apabila konsolidasi sama dengan konsolidasi yang lain, saat ini berada di support middle area, tentunya tidak terlalu menarik untuk masuk swing trade di saat ini karena upside-nya terbatas sekitar 8% saja. Jadi sebaiknya saran saya tunggu apabila BRI turun kembali di bawah 3.770, 3.800 sampai dengan 3.700 ini adalah support konsolidasi yang bisa untuk swing trade di saat konsolidasi ya. Dengan resist atau TP1 terdekat di harga saat ini di 4.000, TP keduanya di sekitar 4.000 ya, 4.300 sampai dengan 4.550 adalah resist konsolidasi area. Tolong analisa CMRY untuk trading. Oke, kita lihat CMRY. Oke, CMRY sekarang ini swingnya turun ya, swingnya turun. Kita lihat swingnya turun ini berarti yang kita bisa lakukan adalah menunggu di support selanjutnya atau support sebelumnya yang dibentuk di 4030. Apabila ini ditembus, karena CMRY sekarang ini downtrend, Anda bisa tunggu di ekstensi penurunan 3890 sampai dengan best price di 3700. Jadi untuk swing trade saat ini sebaiknya menunggu penurunan swing turunnya ini selesai. Seperti itu. Malam Pak ya, bantu analisa saham MBMA untuk swing trade. Terima kasih. Oke, kita lihat MBMA. Oke, untuk swing trade MBMA seperti yang saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, MBMA saat ini swingnya sudah jalan. Ya, jadi idealnya masuk di tanggal 10 April ketika dia rebound. Potensi upside saat ini terbatas sekitar karena ini kecenderungannya turun ya. Jadi ekspektasi kita harus dijaga juga, jangan sampai kita mengharapkan yang lebih karena tren belum berubah. Jadi potensi upside ini sudah terbatas karena level 0,6 sudah tercapai. Seharusnya memang potensi kenaikannya menutup gap ini di 296.
ataupun kalau konsolidasi ini berjalan paling maksimal di 308, 310 itu 6% saja. Jadi untuk swing trade menurut saya kurang menarik secara upside gitu ya untuk saat ini. Jadi di bawah 250-an ini ada gap support yang mungkin bisa ditutup dalam tren penurunan yang masih berlanjut. Jadi saran saya tunggu di bawah. Maaf ya, bantu analisa saham BBB untuk swing. Berapa best price untuk akumulasi dan TP-nya? Oke, untuk swing BBB ya. Jadi untuk swing trade biasanya kita melakukan pembelian itu sekali atau 2 kali paling maksimal, itu pun dengan catatan kita pernah trading sebelumnya. Jadi untuk akumulasi itu strategi entry untuk strategi jangka menengah ataupun jangka panjang untuk investing ataupun untuk trend following. Ketika terjadi penurunan kita bisa melakukan akumulasi pada harga tertentu. Kalau untuk swing trade kita beli pada sebuah harga yang mana harga tersebut kita identifikasi sebagai harga yang ideal untuk masuk untuk swing dengan target sekian gitu ya untuk jangka pendek. Nah untuk BBB sendiri untuk swing ya posisi saat ini sudah di resist EMA. Kita lihat dari sini EMA-nya ini mempertahankan harga untuk tidak bergerak sehingga resist ini bisa kita jadikan patokan apabila upside ini berlanjut, potensi upside-nya itu ke 0,3 ya. Jadi bisa buy on breakout di 199 atau 200. Kemudian dengan target di 210 sampai dengan 246 ya. Di area ini, atau Anda juga bisa menaikkan sedikit di area 0,5 ini juga terdapat resist di 228. Jadi buy on breakout apabila terjadi kenaikan di atas 200 dengan stop loss di bawah 190, TP di 228 sampai dengan 246. Tolong bahas saham BSD, kira-kira berapa target harga BSD untuk memulai swing naik kembali? Terima kasih. Oke, kita lihat target swing ya BSD. Oke, untuk BSD sekarang ini juga sedang pullback ya, sepertinya sama dengan saham-saham lain. Untuk target kenaikan atau pullback ini kita ekspektasikan masih di bawah EMA ya, dimana harga turun memang jauh di bawah EMA ya, sehingga kita harus melihat yang paling memungkinkan untuk saat ini di 0,3, sepertinya di harga 0,5 ini paling maksimal di 835 itu target kenaikan untuk BSD. Apabila lebih dari itu kita akan melihat pertimbangan kita untuk melihat reversalnya akan seperti apa. Oke, mohon bahas JARR untuk swing Pak Yev. Oke, kita lihat JARR John Lin. Oke, untuk John Lin sekarang posisinya masih berada di area pembahasan terakhir ya, potensi upside 11% sampai dengan 430 ini mungkin sekitar 12-belasan persen juga. Ini bisa masuk di harga saat ini dengan stop loss di 344 untuk swing trade ya, dengan TP di 400, TP kedua di 420-an. Malam Pak, tolong bahas saham AMRT setelah rebound ya, mantul. Apa di harga sekarang sudah menarik? Oke, untuk swing ya. Oke. Jadi sekarang ini posisinya dia swing turun ya. Apakah ini menarik? Tentunya belum ya, karena swing turunnya ini masih berjalan. Anda bisa menunggu di support terdekat atau level ekstensi yang memungkinkan di 1,2 itu 1640. Yang pertama Anda tunggu dulu ya di 1770-an. Apabila dia rebound Anda bisa ikuti dengan proteksi di 1770 ke bawah. Tetapi sepertinya karena ini tren turunnya ini masih berjalan dan ini terbentuk sebuah lower high ini mengindikasikan potensi penurunan setidaknya ke 1,2 yaitu di 1630, bisa lanjut ke 1460, tetapi yang terdekat dulu kita lihat di 1775 sampai dengan 1635. Jadi belum menarik ya. Kalau pertanyaannya menarik enggak belum menarik. Saat ini masih wait and see melihat potensi penurunan selanjutnya. Oke, lanjut ya. Malam Pak Yev, saya rencana akan mulai akumulasi saham BRI untuk invest yang mana sudah kena di harga 36.20. Bagaimana strategi untuk akumulasi? Apakah beli di harga sekarang 10 PV, di harga 3.310 PV? Oh, berarti 2 kali pembelian ya. Kalau kita melakukan akumulasi itu tidak
tidak hanya 2 kali ya untuk investing, kita melakukan akumulasi pada harga tertentu itu dalam beberapa kali ya, mungkin puluhan kali bahkan untuk mengakumulasi dengan maksimal alokasi 20 PV itu kita bisa melakukan akumulasi berkali-kali. Yang kita incar adalah target harga ya. Target harga ini adalah target secara teknikal yang paling memungkinkan kita bisa beli. Kita beli serendah mungkin yang paling memungkinkan gitu. Apabila ekspektasi kita adalah 3.200 di mana harga masih memungkinkan ke sana, artinya kita bisa melakukan akumulasi saat ini dengan porsi yang lebih kecil ya. Lebih kecil itu ya bisa kita sebut di bawah 1 PV ataupun di bawah 5 PV gitu ya. Kita bisa melakukan akumulasi dengan secara bertahap jika terjadi penurunan. Kita sebut saja harga sekarang 3.600-an ya. Apabila kita dapat 3.600 sekitar 1 sampai dengan 5 PV, kemudian kita bisa dapat di 3.300-an mungkin di atas 10 PV, average yang kita dapatkan, profit yang kita bisa dapatkan lebih besar dibandingkan kita beli 50-50 ya. Kenapa kita menerapkan strategi entry itu memang cenderung semakin ke bawah semakin besar ya. Jadi semakin turun ke target harga semakin besar alokasinya, sehingga barang yang di bawah lebih besar daripada barang yang di atas atau modal yang di atas. Itu yang kita ekspektasikan. Dengan demikian saran saya tidak 10-10 tapi kita bisa akumulasi 1 sampai dengan 5 di harga 3.600 sampai dengan 3.500 ya. Kemudian di bawah itu kita bisa menambah sampai dengan maksimal sampai dengan 20 PV lagi gitu ya. Seperti itu kira-kira. Pak minta tolong bahas saham BNI, terima kasih. Untuk apa ini? Untuk trading kah? Untuk invest kah? Saya tidak dijelaskan gitu. Jadi kita tidak bisa kita bahas ya kalau tidak jelas. Silahkan dikoreksi, direvisi untuk kita bahas di chapter selanjutnya. Baik, lanjut. Pak F, mohon bahas saham TAPG untuk investasi. Oke. Untuk TAPG. Oke, untuk investing. Kebetulan kita tidak invest ya saham ini, kita trend following ya. Untuk investing memang secara fundamental ya layak, tetapi untuk harga saat ini menurut saya sudah sangat jauh kenaikannya, lebih tinggi daripada kenaikan komoditasnya. Kita bisa compare dengan komoditasnya ya. Nah ini ya. Jadi dengan demikian kita bisa lihat apakah sebuah harga itu naik terlalu tinggi ya, sedangkan sekarang ini komoditasnya sedang turun gitu ya. Artinya kita masuk di harga sekarang ini harga yang premium. Dimanapun juga apabila kita invest di komoditas, kita harus lihat komoditasnya ya. Komoditasnya harganya turunnya sekian, kita harus berekspektasi paling tidak mendekatinya. Nah dengan kenaikan TAPG saat ini menurut saya ini cukup sudah cukup premium ya untuk kita invest di harga sekarang ini. Untuk fundamental tidak ada masalah karena siklus naiknya masih berjalan untuk GPO. Jadi kalau misalkan kita mau masuk, kita harus menunggu adanya koreksi setidaknya mendekati EMA ya. EMA sekarang ini berada di sekitaran harga di bawah 800 ya. Jadi harga 800 itu mungkin bisa menjadi patokan ya kira-kira di situ. Bang Pak F, untuk BNGA di harga saat ini apakah masih layak investasi atau cut loss untuk pindah ke BRI? Saya punya di 2050 PV. Terima kasih atas pencerahannya, semoga Pak F sehat selalu. Jadi pertama-tama kita belum akan mengomentari BNGA-nya, tapi kita akan mengomentari alokasi 50 PV ini. Dimana kami tidak pernah merekomendasikan saham sebaik apapun, sebagus apapun fundamentalnya sebesar 50 PV. Paling maksimal saham yang pernah kita rekomendasikan, misalkan kita sebut saham big caps seperti BRI, itu tidak boleh lebih dari 20 PV. Sehingga apapun sahamnya, apabila alokasinya di atas 20 PV, saran pertama yang kita berikan adalah kurangi sampai dengan batas maksimalnya. Ya. Untuk BNGA ini sepertinya juga alokasinya tidak bisa sebesar 50 PV. Tidak boleh sebesar maksimal alokasi 20 PV. Ya, pada sebuah saham yang paling bagus dan paling besar pun kita tidak boleh merekomendasikan saham itu lebih dari 20 PV. Ya, sedangkan BNGA ini kalau kita cek dari market cap-nya, kemungkinan ini rekomendasi kami di bawah 15 PV gitu ya. So, dengan harga yang tinggi ya,
Dan saat ini harga sedang naik secara teknikal ya. Untuk kembali ke 2000 tuh bisa, tetapi kemungkinan Anda harus menunggu cukup ya beberapa saat gitu ya. Nah, saran saya dikurangin untuk dialokasikan ke saham yang lain yang saat ini memungkinkan untuk Anda akumulasi. Untuk apa? Untuk mengurangi overposition. Overposition itu membeli sebuah saham melebihi batas maksimal yang seharusnya untuk dibeli. Jadi setiap saham itu punya ukuran sendiri-sendiri di dalam portofolio. Tidak bisa kita pukul rata semua saham seperti BRI, misalkan kita beli 20, tidak bisa. Kita harus hitung bagaimana fundamentalnya, berapa market cap-nya, dan sebagainya. Berapa sih ideal saham ini di portofolio kita, dan portofolio kita itu seperti apa sih yang kita inginkan? Apakah portofolio agresif, moderat, atau yang lain-lain? Itu kan beda-beda ya. Jadi itulah sebagai patokan kita membuat moderat, strategi moderat ya berarti kita akan ambil BNGA ini di bawah BRI, yaitu di sekitaran 15 ataupun di atas 10 PV gitu ya. Jadi saran saya untuk BNGA ini dikurangin sampai dengan maksimal 15 PV gitu ya. Jadi paling maksimal kita boleh pegang adalah 15 PV secara alokasi yang aturan sesuai yang ada di private investing room. Jadi area distribusi yang ideal di harga sekarang ini 1800 sampai dengan 1960 ya. Itu area distribusi apabila Anda ingin mengurangi saham BNGA ini gitu. Oke, secara fundamental sendiri memang saham ini like invest ya. Meskipun demikian sekali lagi tidak bisa kita rekomendasikan saham ini untuk sebesar 50 PV ya. Seperti itu kira-kira, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum Pak F. Tolong bahas saham UNIQ untuk trading TP dan SL-nya. Waalaikumsalam. Oke, BNGA, UNQ. Oke. Ini kemarin kalau nggak salah sudah kita bahas beberapa kali juga. Bentar. Oke, sekarang ini berada di support yang mana ini terbentuk sebuah lower high. Lower high ini mengindikasikan potensi penurunan membentuk support yang lebih rendah gitu ya, atau mungkin lower low baru, yaitu di 400 sampai dengan 344. Jadi untuk swing trade kita belum bisa menyebut TP ataupun stop loss, tetapi yang kita berikan adalah target penurunan yaitu di 406, kedua best price di 348. Oke, lanjut ya. MDLA tolong bahas Pak. Mohon maaf tidak bisa kita bahas kalau pertanyaannya atau konsultasinya kurang lengkap ataupun kurang jelas. Berikan keterangan yang lebih jelas supaya dapat kita bahas di F-Talk selanjutnya ya. Silakan dikoreksi. Oke. Begitu untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, sudah berkonsultasi di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada beberapa yang belum kita bisa bahas. Silakan dilengkapi. Besok kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Silakan dianalisa lagi apa yang saya sampaikan di F-Talk. Buat trading plan apabila Anda trading. Analisa fundamental secara lebih mendalam lagi untuk investasi, buat investing plan dan jalankan itu dengan sebaik mungkin. Mungkin itu dulu untuk F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.